Investor dari luar negeri mau investasi gitu, diperas, bayar sekian, dan tidak memberi kepastian hukum. Pajakmu berapa? Bawa barang atau kepabiannya berapa? Bawa barang begini, pajakmu berapa? Saya begini. 50 miliar, oke bayar 5 miliar, 45 miliar bagi 2. Oleh aparat diperpajakan. Ini temuan loh, bukan saya memfitnah, jangan dibilang Pak Mahfud tuh suka bikin hoax gitu, enggak. Itu hasil catatan saya dengan transparansi internasional. Kalau enggak salah hadir nih Pak Direktur TI-nya nih Pak Danang Widoyoko itu. Hadir kali, mestinya diundang kalau acara seperti ini. Dia cerita dengan saya. Apalagi ada payment facilitation. Payment facilitation itu ya pembayaran untuk mendapat fasilitas tertentu. Mau sekolah lagi, agar pangkatnya naik, bayar sekian. Mau ini, bayar sekian. Ini sebabnya, saudara, indeks persepsi korupsi kita turun. Di pengadilan, hakim dibeli. Beli itu ke hakim itu. Sesudah diputus ketahuan. Ya putusannya sudah mengikat. Inkrah. Baru ketahuan. Putusan tidak bisa dibatalkan. Orang sudah dirugikan. Hakimnya kemudian ditangkap. Sekarang ada 4 hakim agung masih ngendon tuh di kantor KPK. Belum lagi hakim-hakim bawahnya yang terkait dengan itu. Tidak menjadi berita. Banyak sekali. Nah saudara, itu artinya apa? Orang kalau hanya takut kepada hukum, negara tidak akan beres. Oleh sebab itu orang itu harus mentaati etika, bukan hanya mentaati hukum. Kalau hukum itu bisa dibelilah. Iya kan, kalau hukum, saya pernah mengemukakan istilah industri hukum. Industri hukum itu hukum dibuat untuk melayani kebutuhan orang yang mesen. Misalnya, Pak Rias, Pak Mahfud, saya ingin punya tanah yang di samping saya ini menjadi milik saya. Bisa enggak? Itu memang tanah siapa? Tanah tetangga. Tapi orangnya udah pergi, bisa enggak dari saya? Oh bisa Pak. Gimana caranya? Kan menurut hukum tidak bisa. Oh bisa dibuatkan hukum. Asal Bapak bayar kami buatkan hukumnya, nanti ditetapkan oleh Pemda lah, ditetapkan oleh BPN lah, ditetapkan oleh, buat hukumnya. Nanti kalau jadi kasus Pak, masuk ke pengadilan Bapak menang, bayar sekian lagi. Kami sudah atur BPN, sudah atur hakim. Hukum bisa dibuat untuk kepentingan tertentu. Itu yang namanya industri hukum. Bukan hukum industri hukum, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan bisa dipesan. Saya belajar dari Pak Rias Rashid itu dulu, berapa tahun lalu itu, dalam diskusi-diskusi pernah mengatakan begini, dan itu sekarang benar terjadi. Kata Pak Rias Rashid itu, kalau korupsi di zaman Pak Harto itu tertib. APBN dibuat, korupsinya diatur secara terpusat, sehingga tidak liar. APBN dibuat oleh pemerintah. Sesudah jadi, ini satuan 1, satuan 2, satuan 3, baru ke proyek. Nah satuan 1, 2, 3 di pemerintah, aman tuh APBN. Baru di proyek, itu baru korupsi di zaman Pak Harto itu. Oh, proyek jembatan ini kasih ke situ, sekolahnya ke situ, pengadaan barang itu ke sini. Itu zaman Pak Harto tertib korupsinya. Sekarang enggak tertib Pak. Anggaran belum ada nih sudah dikorupsi lebih dulu. Ini kata Pak Rias Rashid ya. Anggaran belum ada, Anda bisa pesan, Pak saya minta proyek jalan provinsi dari Kudus ke Demak. Berapa anggarannya? Ya kira-kira 70 miliar. Lalu ada
Anggota DPR, sudah saya kasih. Tapi bayar dulu 7% dari 70 miliar. Bayar, anggarannya belum ada, bayar dulu. Sudah korupsi sebelum anggaran turun. Ada enggak Pak yang itu? Ada tuh yang masuk penjara itu yang baru keluar itu. Begitu, perempuan lagi 2. Jadi, apa ini yang terjadi? Ini karena orang hanya takut pada hukum, padahal hukum itu bisa dibuat. Nah, padahal di atas hukum itu kan ada nilai. Kalau kita belajar ilmu hukum, semester pertama itu kan diajari ada 4. Pedoman kehidupan di dalam masyarakat itu ada 4. Agar masyarakat menjadi tertib dan baik. Apa 4 itu? 1, agama, norma agama. 4 norma namanya, 4 kaidah. Itu norma agama. 2, norma kesusilaan. 3, norma kesopanan. 4, norma hukum. Norma hukum itu adalah 3 norma yang lain itu sesudah dibicarakan di legislatif lalu ditetapkan ini hukumnya. Nah yang belum dibicarakan ini jauh lebih banyak dan ini mengikat. Tetapi orang tidak takut untuk melanggar ini karena belum ada hukumannya berdasar asas legalitas. Jadi hukum itu hanya sebagian kecil aja dari aturan kehidupan. Kalau orang hanya tunduk pada hukum ya rusak karena aturan kehidupan itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan yang belum diatur tapi harus ditaati. Misalnya apa? Aja yang belum diatur tapi harus ditaati sebagai etika. Di sini nih banyak muridnya Pak Rias Rasid di IPDN atau dimanapun. Banyak mantan anak buahnya yang dulu diangkat menjadi pegawai ketika Pak Rias Rasid menjadi Mendagri atau menjadi Menpan RB atau apa gitu. Banyak kan anak buahnya. Diangkat dengan benar. Nah, kalau orang punya etika, ketemu Pak Rias Rasid, Pak, apa kabar? Kadangkala cium tangan, kalau ketemu nunduk di depannya. Itu etika. Sopan santun, norma kesopanan. Tapi itu kan tidak ada undang-undangnya. Seumpama melanggar itu kan tidak ada yang menghukum. Beda dengan jangan mencuri, lalu barang siapa mencuri, ya dihukum karena sudah ada undang-undangnya. Kalau etika, aturan-aturan keagamaan yang baik-baik itu belum ada hukumnya. Yang ada tuh baru sedikit yang disepakati. Nah terus ini apa nih? Lalu siapa itu? Lalu saya katakan begini, saudara kalau mau hidup bernegara dengan baik, mau taat kepada Pancasila itu jangan hanya taat kepada aturan hukumnya, tapi taatilah nilai-nilai etika dan moralnya. Karena kalau ini Pancasila nih, nilai-nilai yang mulia banyak di Pancasila, lalu ada hukum di sini. Undang-undang pertahanan, undang-undang narkoba, undang-undang. Itu kan sedikit sekali. Nah yang lain ini belum menjadi hukum. Nah kalau saya hanya tunduk pada ini, padahal tidak tunduk pada ini, pada nilai-nilai keagamaan, nilai etik, maka disitulah terjadi kerusakan kehidupan bersama kita. Kok hidup hanya takut pada hukum? Nggak boleh. Hukum itu hanya sebagian dari pengontrol. Sementara sebagian besar lainnya ada di sini. Itu yang disebut integritas. Itu yang disebut integritas. Nah, saudara sekalian, karena berbagai alasan, buku yang setebal 561 halaman ini, mungkin tidak banyak di antara kita yang hadir di sini, atau siapapun di Indonesia ini, zaman sekarang ini, yang suka menyempatkan diri untuk membaca buku. Saya harus mengakui dengan jujur sekarang udah jarang sekali membaca buku. Karena apa? Koran udah nggak pernah baca koran lagi. Sudah ada di smartphone semua. Mau cari apa ada di sini, apa ada di sini. Sudah ada ringkasannya, apa nih isinya sudah ada. Nah, buku yang 561 halaman itu jangan sampai mengalami nasib yang sama. Ini tulisannya bagus dari judulnya, para penulisnya, saya tadi juga lihat daftarnya bagus-bagus. Coba sempatkan membaca. Sempatkan membaca.
Sebab ada orang mau baca tidak ada waktu. Ada waktu tapi malas. Itu sekarang. Karena sekarang semua sudah tersedia secara digital ya. Kalau dulu saya masih mahasiswa, Pak Dias Rashid, mahasiswa apalagi mahasiswa gitu, buku itu kan rebutan. Kalau menjam ke perpustakaan diberi waktu, menjal tanggal sekian harus kembali tanggal sekian, kalau tidak didenda. Nah sekarang enggak usah minjam, enggak usah pergi, tinggal pakai smartphone, saya cari buku ini, apa sih isinya, siapa saja penulisnya, apa tulisan dia, tinggal dipanggil sekarang gampang. Dan karena dengan mudah gitu, lalu orang tidak banyak yang mau membaca. Nah oleh sebab itu, saudara, sekarang biasakan lagi membaca buku, jangan malas. Apalagi soal etika pemerintahan. Saudara semua ini orang-orang pemerintahan.